Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para payungers. Hari ini kita setelah jeda 1 minggu lebih, kita bertemu lagi pada kesempatan pagi ini bersama Pak Lukman. Kalau kemarin sempat terjeda obrolan kita sampai di titik memenangi pilkada langsung pertama tahun 2005. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita di periode awal Pak Lukman menjadi wali kota. Tentu saja pekerjaan awal itu banyak, menata birokrasi, bagaimana bisa bersinergi, kolaborasi, bawahan bisa tunduk, bisa ikut instruksi wali kota dan seterusnya. Karena beberapa pengalaman di beberapa daerah itu ada wali kotanya atau kepala daerahnya yang instansi-instansi dinasnya enggak ikut perintah. Nah, Pak Lukman mungkin bisa bercerita langsung tentang itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun setelah 1 minggu seperti sampaikan Adina Rahmat tadi, bahwa kita ada jeda di dalam obrolan pagi kita untuk membedah, untuk mereview kembali apa-apa yang saya lakukan, karena memang sebuah perjalanan yang cukup berarti bagi diri saya. Apalagi sebagai kepala daerah atau wali kota metro lah, pada periode 2005 sampai 2010 itu adalah merupakan suatu saat yang sangat berarti, sangat mencekam lah, sangat terasa betul bahwa itu adalah satu proses yang paling berat mungkin dalam kehidupan ini. Tapi karena ini merupakan satu cerita, satu pengalaman dari saya tidak ingin juga, mohon nanti dimaklumi oleh semua yang mendengarkan cerita saya ini, kalaupun ada yang tersinggung, ada terkena, seperti saya cerita tentang perjalanan bersama Pak Moses, saya sebagai wakil. Kalaupun ada yang keliru, itu karena apa yang saya ingat gitu. Jadi jangan sampai nanti saya membuat tersinggung, seperti apalagi dengan Pak Moses yang merupakan guru saya, senior saya, katakanlah yang membimbing saya bisa menjadi, pada saat menjadi wali kota itu, saya mohon maaf kalau ada yang nggak pas gitu. Saya lebih dulu ingin menyampaikan ini, jangan sampai, karena niatnya kita untuk bercerita tentang sejarah. Sejarah merupakan satu hal yang penting. Kata Adina Rahmat kemarin, jas merah, jangan lupa sejarah kan, yang luar biasa sekali harus kita. Nah, menyangkut bagaimana pemerintahan saya pada awal menjadi wali kota 2025, yang juga sulit saya bayangkan, apakah mungkin saya seorang Lukman Hakim yang merasa tidak punya kelebihan apa-apa, merasa hanya berdasarkan pengalaman yang saya dapat dari kehidupan ini, bisa diamanai menjadi seorang wali kota. Dan pada 2005-2020 itu terjadi, saya dilantik oleh Pak Gubernur bersama Pak Johan sebagai wakil. Itu dalam satu kegamangan yang luar biasa pada saat itu. Apakah saya mampu saya menjabat sebagai seorang wali kota yang baik, wali kota yang bisa memenuhi harapan daripada masyarakat kota yang dinamis ini. Tapi saya tetap bersandar kepada kekuasaan Allah. Saya bersandar pada satu pemahaman yang dalam, yang didasari dengan apa yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, bahwa kenapa orang bisa kita nggak bisa, kenapa kita nggak mau merubah nasib kita sendiri, yang itu merupakan amanah dari masyarakat menjadi seorang kepala daerah.
Dan saya yakin kepala daerah itu bukan dilahirkan seseorang itu untuk menjadi kepala daerah. Tapi tentunya dengan Allah sudah memberikan tidak kepada semua orang jadi bisa menjadi kepala daerah. Apalagi ingin menjadi kepala daerah yang bisa memenuhi aspirasi daripada masyarakat. Walaupun itu juga hal yang sulit. Nah, ini merupakan dasar-dasar yang kokoh. Saya hanya bersandar pada kekuasaan Allah, pada semangat yang ada pada diri saya untuk berbuat yang lebih baik, dibalik tentunya kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Sebagai manusia biasa, sebagai seorang Lukman Hakim yang memang banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya melangkah untuk memimpin kota itu. Dan saya teringat ada seorang tokoh di Metro ini yang mengucapkan selamat pada saat saya terpilih menjadi wali kota. Itu bukan ucapan selamat yang diberikan pada saya. Saya masih ingat orang itu sampai sekarang. Apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang Muhammad. Orangnya juga masih hidup. Seorang tokoh agama di Metro. Karena semua kita kembalikan kepada Allah tadi. Alhamdulillah. Maka berbekal dengan hal-hal seperti itu, berbekal dengan semangat melaksanakan amanah semaksimal mungkin. Kalau mau sempurna, mau baik, pasti enggak lah. Saya banyak sekali kekurangan. Tapi maksimal. Kemudian yang saya lakukan bersama Pak Johan adalah sebuah koordinasi. Koordinasi yang timbal balik, saya katakan. Koordinasi baik antara saya dan wakil saya, kemudian antara saya dan instansi-instansi OPD kalau sekarang disebutkan yang ada di kota Metro ini dengan baik. Karena saya yakin pemerintah kota ini adalah merupakan satu organisasi besar yang sudah dengan struktur organisasinya sudah mantap. Jadi tinggal bagaimana kita mampu menjalankan organisasi itu dengan baik. Itu. Makanya saya melihat ada satu, kan di situ ada dalam organisasi struktur daerah itu ada wali kota dan wakil wali kota, satu kotak gitu, satu tugas. Wali kota dan wakil wali kota ini satu tugas karena wakil wali kota hanya membantu tugas wali kota. Kemudian di bawahnya itu ada sekda dan semua instansi terkait tidak lengkap di situ. Iya. Apa pada bidangnya masing-masing, pada posisi saya masing-masing, pada tupoksinya masing-masing. Nah, saya berprinsip pada saat itu, tinggal bagaimana saya mampu memilih mereka dengan baik. Tapi tentunya melalui satu proses dengan etika yang ada juga, bukan semena-mena setelah kita jadi kita mau pilih siapa orangnya untuk jadi kadis ini, untuk jadi ini, tidak seperti itu. Apalagi kalau sudah dengan ditandai dengan politik-politik yang lain, politik uang misalkan. Karena kita merasa transaksional jadi kepala dinas. Iya, transaksional. Nah, itu saya pikir akan jadi tidak baik. Maka saya 2005 dilantik, 2006 saya membenahi, mengkoordinasikan dengan kekuatan yang ada. Dengan kekuatan yang ada. Dengan memotivasi mereka, meningkatkan semangat mereka untuk bekerja dengan baik, kembali pada posisinya masing-masing. Dan sejak awal saya sudah sampaikan, saya hanya seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di struktur organisasi, itulah yang punya tanggung jawab besar terhadap tugas pokok dan fungsinya. Saya sampaikan seperti itu. Misalkan saja saya bisa sampaikan, saya enggak sungkan-sungkan menyampaikan tentang infrastruktur. Saya bilang, itu yang harus bertanggung jawab mutlak adalah waktu itu masih ada PU, ada Bina Marga, ada Cipta Karya di situ, ada pengairan di situ. Menyatu dalam satu kekuatan. Katakanlah saya secara bersuara, wali kotanya infrastruktur, ya kamu kepala dinas PU, bukan saya. Saya hanya mendapatkan laporan untuk nanti mempertanggungjawabkan bagaimana infrastruktur di Metro supaya baik. Ya waktu itu mungkin masih sangat kurang kan, namanya daerah baru berkembang kan secara bertahap. Masalah pendidikan,
ya udah pastilah kepala dinas pendidikan harus mampu, harus betul-betul seorang kepala dinas pendidikan yang betul-betul profesional, dia ngerti betul tentang pendidikan. Nah itu saya lakukan betul. Demikian juga dengan dinas-dinas yang lain, alhamdulillah, dengan memotivasi mereka pada tataran pada awal-awal saya menjabat itu, ya nampaknya ada pergerakan saya lihat, walaupun belum maksimal, walaupun belum memenuhi dengan selera saya kan. Nah karena saya berpikir pada saat itu bersama Pak Johan kita mulai pikir kota ini beda dengan kabupaten loh, beda. Kota ini yang pertama harus kita capai adalah jalannya bagus. Iya. Maka kami punya program bebas jalan tanah. Namanya kota, Pak. Namanya kota. Kemudian yang kedua, kota harus terang. Iya. Kota kok gelap? Nggak ada dong di mana-mana kota gelap. Selain program-program yang lain. Dan kami juga melihat waktu itu bersama Pak Johan itu. Visi yang pada saat saya bersama Pak Moses kan kota perdagangan, jasa, dan agroindustri yang berbasis kerakyatan. Saya lihat ini kurang pas. Maka saya pada saat itu bersama Pak Johan menunjuk tim ahli, betul-betul orang-orang profesional yang ngerti tentang. Saya dari perguruan tinggi, saya buka aja ada Prof Marjuki, saya minta duduk di situ. Dari bidang perbankan ada Eko Budiono, yang sekarang direktur Bank Eka itu yang sangat maju dan berkembang. Dari praktisi hukum ada bekas dekan yang sudah meninggal, bukan dekan Fakultas Hukum Unila, saya agak lupa namanya, tapi itu bukan saya. Dan saya betul-betul manggil tim ahli itu betul-betul yang punya basic, punya kemampuan. Bukan tim sukses loh jadi tim ahli itu. Bukan tim sukses saya mereka. Iya. Secara profesional. Artinya mereka punya skill. Ya? Punya skill yang kuat. Karena pada waktu itu kebetulan RPJM kan baru akan disusun juga. Rencana Umum Pembangunan Jangka Menengah. Iya. Nah, yang sekaligus dikaitkan dengan RPJP. Alhamdulillah saya bisa menggait mereka, menggandeng mereka dengan ya cara yang sangat baik, sehingga akhirnya pada awal-awal itu saya berdua Pak Johan bisa merubah visi Kota Metro menjadi kota pendidikan yang asri, maju, makmur, aman, dan demokratis. Nah, pas pembentukan organisasi pemerintah daerah tadi, itu kan nanti lanjutannya kan biasanya ada konfliknya, ada nggak Pak? Oh, tetap ada. Kalau konflik yang ini nggak cocok, pastilah. Tapi saya kan sudah punya rencana bahwa meningkatkan mereka itu nggak boleh sekaligus. Iya. Karena karena saya sudah dari wakil juga sudah sebagian udah ngerti dong orang-orangnya. Tapi karena waktu itu kita ikut kebijakan yang diambil oleh Pak Wali, Pak Moses Herman, maka saya ikuti dulu. Waktu setelah menang epornya tapi nggak terlalu lama ya? Enggak. Setelah menang juga nggak langsung mau ganti, nggak langsung milih orang-orang. Kan ada orang yang lupa bahwa dia udah jadi wali kota seolah-olah masih senang. Nah itu banyak terjadi. Kalau saya nggak lupa, banyak sekali terjadi sampai saat ini. Kebahagiaan cepat di stop lah ya. Mudah-mudahan itu nanti akan bisa kita lanjutkan, karena setelah perubahan visi ini sampai dengan akhir visi dulu. Perubahan visi adalah pada saat saya dengan Pak Johan, karena dengan pertimbangan-pertimbangan dari para tim ahli saya yang mereka mendiskusikan itu, menggodok itu dengan sangat panjang, dengan penuh pertimbangan. Akhirnya Metro menjadi sebuah kota pendidikan seperti itu. Jadi pencetus visi itu adalah pada saat awal-awal saya bersama Pak Johan memimpin kota Metro ini. Oke, perbincangan kita kali ini masih batasan awal pembentukan OPD, perancangan visi misi kota gitu ke depan. Nanti pada kesempatan yang lain kita lanjutkan pada kerja kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.